Di pagi hari yang cerah, Pikachu dan kawan-kawan bermain di markas rahasia mereka. Ada yang main ayunan, ada yang main jungkat-jungkit, dan ada juga yang main perosotan. Ketika Pikachu dan Piplup meluncur di perosotan, mereka malah menabrak ban. Setelahnya ban itu menjadi tidak terkendali dan terus mengarah ke gang. Sampai akhirnya mereka pun menabrak pagar dan jatuh lagi ke tanah. Pikachu dan Piplup lalu melihat sesuatu yang bersinar di langit-langit. Kemudian benda tersebut jatuh menimpa mereka berdua. Pikachu dan Piplup kemudian terlempar dari ban dan menghantam tanah dengan keras. Ternyata yang jatuh tadi adalah seekor Pokemon. Pikachu dan Piplup baru pertama kali melihat Pokemon yang bentuknya seperti itu. Diketahui Pokemon tersebut bernama Anon. Anon mencoba memberitahukan dari mana dia berasal, tapi sayangnya Pikachu dan Piplup sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Di saat yang bersamaan, Nyasu dan teman-temannya terlihat sedang mengawasi di sebelah gang. Tak lama kemudian, Skitty datang dan menanyakan kepada teman-temannya siapa Pokemon aneh itu. Sekali lagi Anon mencoba menjelaskan dari mana asalnya. Dan kali ini, untungnya Skitty paham apa yang dibicarakannya. Tapi sejujurnya, dia juga masih belum tahu tempat yang disebutkan oleh Anon. Meskipun begitu, Skitty akan berusaha mengantarkan mereka ke sana. Saat mereka berjalan menyusuri gang, Nyasu dan kawan-kawan mengintip dari dalam tong sampah untuk mengetahui kemana sebenarnya mereka akan mengantarkan Anon. Menyangka Anon adalah Pokemon pembawa keberuntungan, Nyasu mulai membayangkan Pokemon itu akan memberikan kekayaan yang banyak, jadi mereka pun pergi mengikutinya lagi. Pada saat itu, Croagum memperhatikan apa yang sedang terjadi. Skitty kemudian memimpin teman-temannya melewati selokan, dan akhirnya sampai di sebuah dinding yang ada bentuk segitiga, persegi, dan lingkaran. Skitty mendorong segitiga itu ke dalam, dan garisnya langsung terhubung ke lingkaran yang ada di sebelah. Pikachu juga ikut mendorong yang bagian lingkaran, yang menyebabkan garis itu terhubung lagi ke bagian yang persegi. Sesaat kemudian, Nyasu dan teman-temannya akhirnya keluar dari persembunyiannya, mengaku ingin bergabung bersama Pikachu. Namun Piplup tidak semudah itu memberikan kepercayaan kepada Pokemon-Pokemon nakal itu. Nyasu kemudian mengajak teman-temannya berdiskusi, memutuskan akan memakai cara yang kasar untuk menangkap Anon. Tapi saat melakukannya, Anon dengan cepat menghindar yang mengakibatkan Nyasu menabrak bagian persegi. Seluruh bagian akhirnya terhubung dan membuka sebuah portal. Semua Pokemon yang ada di dekatnya, langsung tersedot ke dalam portal tersebut. Para Pokemon dibawa melintasi dimensi yang mengkilap dan berwarna-warni. Sampai kemudian mereka pun keluar dari portal dan mendarat di balok batu yang berbentuk seperti puzzles. Seketika Piplup yang begitu bersemangat berlari untuk melewatinya, tapi saking bersemangatnya dia hampir saja jatuh. Pikachu dan Skitty pun ikut melompati bebatuan. Sayangnya Piplup melompati celah yang terlalu jauh dan jatuh ke bawahnya. Sesaat kemudian Piplup muncul lagi di tempat awal, dan sangat lega masih diberi kesempatan untuk hidup. Pikachu dan kawan-kawan kali ini melompati bebatuan dengan sangat berhati-hati. Nyasu dan teman-temannya baru saja tiba di belakang mereka, dan mereka pun mulai melompati batu juga. Tapi di tengah perjalanan, Marill tiba-tiba muncul. Nyasu dan kawan-kawan tentunya sudah mengenal Pokemon tersebut, yang punya kebiasaan menyanyikan lagu untuk menidurkan siapapun yang ada di hadapannya. Setelah selesai bernyanyi, Marill yang merasa tidak dihargai, lalu mendorong mereka ke bawah, menyebabkan Nyasu dan kawan-kawan mendarat lagi di tempat semula. Sementara itu, Pikachu dan kawan-kawan melintasi area yang terlihat persis seperti gurun yang terbuat dari balok. Dengan Nyasu yang mengikuti dari belakang, para Pokemon pun berlari masuk ke sebuah gua. Tapi sesampainya di ujung, mereka masuk melalui portal yang nampak sama seperti sebelumnya. Hanya saja keadaan di dalamnya sangat berbeda. Ada angin puting beliung yang berputar-putar di dalam situ. Pikachu dan kawan-kawan sekarang mendarat di lapangan terbuka. Saat menengok ke belakang, mereka melihat Nyasu dan yang lainnya telah berubah menjadi raksasa. Dengan keuntungan yang mereka miliki, Nyasu dan teman-temannya mulai mengejar serta mengepung Pikachu. Untungnya Pikachu dan kawan-kawan bisa lolos dari tangkapan mereka. Nyasu dan teman-temannya terus mengejar, sampai kemudian mereka pun terjatuh lagi ke dalam portal. Sekarang gantian giliran Pikachu dan kawan-kawan yang berubah menjadi raksasa.
Nyasu dan kawan-kawan yang telah berubah menjadi kecil, berada tepat di atas kepala Pikachu. Pikachu pun membalas perbuatan jahat mereka dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, untuk menjatuhkan Nyasu dan teman-temannya. Nyasu lalu menyuruh Mime Junior melancarkan Titer Dance, alhasil mereka yang terkena dampaknya kini mulai ikut berjoget. Setelah berputar-putar, Nyasu dan kawan-kawan pun terlempar ke udara. Di sisi lain, Crow Agung yang duduk di atas batu, menatap mereka dengan sinis. Nyasu dan kawan-kawan mendarat dengan keras di hadapan Marill, yang mana kali ini Pokemon itu telah berubah menjadi raksasa. Upaya mereka untuk melarikan diri sama sekali tidak berguna, karena Marill yang telah membesar, membuat jangkauan serangannya juga meningkat. Marill yang marah kemudian memukul Nyasu dan kawan-kawan sampai mereka gepeng dan terbang lagi ke udara. Pikachu dan yang lainnya mendarat di lapangan hijau dengan pepohonan dan bunga berwarna-warni. Azelf, Mesprit, dan Uxie, lalu menyapa serta menuntun mereka menuju ke sebuah pohon apel. Setelah menyerahkan apel, Pikachu dan teman-temannya mulai memakannya. Sedangkan untuk Nyasu dan kawan-kawan, mereka berada di tempat yang penuh dengan beri. Saat mereka memetik buah itu, ternyata Marill masih ada di sana dan menyanyikan lagunya untuk menidurkan mereka. Pikachu dan kawan-kawan tiba di sebuah tempat yang nampak menjulang ke langit-langit. Para Pokemon mulai menaiki anak tangga, namun Piplap malah terjatuh dan membawa serta teman-temannya juga. Diosis menangkap para Pokemon yang terjatuh lalu membawanya ke puncak. Setelah berterima kasih kepada Diosis, mereka bertemu dengan segerombolan Anon. Anon berterima kasih kepada Pikachu dan teman-temannya atas bantuan mereka. Lalu Pokemon itu menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan mereka dan mengajaknya bersenang-senang. Tapi begitu melihat teman-teman lainnya melalui portal, Pikachu menyadari mereka harus kembali ke dunia mereka. Akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam portal, dan setelah kembali ke dunianya, para Pokemon sangat lega bisa menyelesaikan petualangan mereka. Para Pokemon menutup hari yang indah itu dengan sama-sama menyaksikan kembang api. Pikachu mengajak teman-temannya untuk bermain. Setelah kepergian mereka, Nyasu dan teman-temannya yang penasaran memutuskan untuk mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di depan jembatan yang besar, para Pokemon melintasinya agar sampai ke kota seberang. Saat Pikachu mengecek peta, Oshawott dan Tevik terlibat pertengkaran dan malah dorong-dorongan. Akibatnya cangkang Oshawott terlepas dari dadanya, dan mereka berdua pun segera mengejarnya. Exu yang ingin menyusul dihentikan oleh Sniffy, memperingatkannya untuk jangan ikut campur. Oshawott yang mendapatkan cangkangnya lagi, melihat ada tumpukan apel di hadapannya. Oshawott kemudian memakan apel tersebut, memberikannya kepada Tevik juga. Dan karena mengira apel itu tidak ada yang punya, maka mereka berdua pun melahapnya sampai habis. Kenyataannya apel itu adalah hadiah yang disediakan oleh para Pokemon yang saat itu sedang berlomba lari. Ketika pemenangnya ingin mengambil hadiah itu, mereka menemukan Oshawott dan Tevik yang sedang memakan apel. Ketiganya langsung memarahi Oshawott dan Tevik, menuntut penjelasan dan permintaan maaf. Pikachu yang sudah selesai mengecek peta, kemudian pergi mencari temannya yang menghilang. Situasi semakin memanas karena Oshawott tidak ingin disalahkan sepenuhnya. Pikachu pun turun tangan untuk menghentikan perdebatan antar para Pokemon. Pikachu kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, dan Darumaka pun menjelaskan bahwa Oshawott dan Tevik telah memakan apel mereka. Oshawott dan Tevik yang merasa malu akhirnya meminta maaf. Namun Gothia menuntut untuk mengembalikan apel yang sudah mereka makan tadi. Pikachu pun langsung menuruti perintahnya, dan mendesak teman-temannya untuk segera mengumpulkan apel. Sniffy yang merasa tidak membuat masalah, memilih untuk tinggal bersama Darumaka dan yang lainnya. Nyasu dan kawan-kawan yang mendengar seluruh percakapan itu, berencana untuk mencuri semua apel untuk diri mereka sendiri. Mereka pun langsung menerapkan rencana jahatnya dengan menjebak Pikachu dan kawan-kawan ke dalam sebuah lubang. Berkat hal tersebut mereka jadi selangkah lebih maju. Saat akan menyeberang, tiba-tiba jembatan mulai terangkat, menghalangi jalan menuju pohon apel yang ada di seberang. Akhirnya Pikachu dan kawan-kawan kembali dengan tangan kosong, menjelaskan bahwa jembatan akan ditinggikan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, mereka tetap harus mengganti apel yang sudah dimakan tadi. Oshawott pun menyarankan untuk berenang sampai ke seberang, tapi gagasannya ditolak, karena ada beberapa Pokemon yang tidak suka dengan air.
Sementara itu, Nyasu duduk di bangku taman memikirkan cara untuk menyeberang, dan betapa senangnya dia saat teman-temannya menemukan sebuah papan selancar. Tapi begitu dia mengambilnya, mereka menemukan Minccino yang bersembunyi di baliknya. Minccino lalu bernyanyi untuk menidurkan mereka semua, dan karena merasa kurang dihargai, dia pun membuang mereka ke dalam tong sampah. Pikachu dan kawan-kawan mengambil sebuah papan kayu yang digunakan untuk menyeberang. Sniffy memutuskan untuk ikut karena tidak ingin ditinggal sendirian. Nyasu yang sudah sadar lagi, sangat kecewa karena Pikachu telah mendahuluinya untuk bisa sampai ke seberang. Ketika menyeberangi sungai, Basculin tiba-tiba menyergap Pikachu dan kawan-kawan. Painsec melancarkan Ballet Seed untuk menghentikannya, namun Basculin tidak terpengaruh dan menggunakan Aqua Jet untuk menjatuhkan lawannya. Basculin itu mendesak mereka untuk menyapanya saat memasuki wilayahnya. Pikachu dan kawan-kawan sangat terkejut dengan sifat Basculin yang cukup ramah. Namun itu ternyata hanyalah tipuan, dan Basculin kembali melancarkan serangannya. Painsec kemudian melancarkan Ballet Seed lagi. Dan saat membayangkan serangan berikutnya, Basculin menyerang lewat bawah. Painsec pun langsung menembakkan Solar Beam, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Nyasu dan kawan-kawan mengalami masalah yang serupa dengan Basculin itu, yang menghancurkan papan selancar mereka. Tapi berkat dukungan dari teman-temannya, mereka pun berhasil mengalahkan Basculin. Nyasu dan kawan-kawan yang melintasi sungai lewat udara, akhirnya mampu membalap Pikachu. Tapi sesampainya di seberang, mereka bertemu lagi dengan Minccino. Seketika mereka langsung tertidur begitu mendengar nyanyiannya. Minccino yang kesal menyapu mereka ke dalam semak-semak. Setelah menyaksikan Nyasu dan yang lainnya tergeletak tak berdaya, Pikachu dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan hingga sampai ke bukit. Para Pokemon lalu meluncur ke bawah dengan menggunakan sehelai daun. Sebagian besar berjalan mulus, kecuali Exo yang hampir saja tertabrak batu jika tidak diselamatkan Sniffy. Sedangkan Nyasu yang bernasib sial, harus merasakan bagaimana kerasnya batu tadi. Dikarenakan jembatan yang akan dinaiki patah, Pikachu dan kawan-kawan pun menggunakan tanaman merambat untuk berayun melewati jurang. Saat Nyasu mencobanya juga, dia lagi-lagi terjatuh, tapi segera dibawa terbang oleh teman-temannya. Sesampainya di pohon apel, para Pokemon pun langsung memetiknya dan memasukkannya ke dalam karung. Namun mereka dihalangi oleh Mandibas, yang menuntut untuk menyerahkan buah itu kepadanya. Demi membela teman-temannya, Pikachu pun bertarung melawan Mandibas. Saat Mandibas berhasil memukul mundur Pikachu, Painsec datang untuk membantunya. Dia bersembunyi di dalam tanah guna menghindari serangan, dan akhirnya berhasil mendaratkan pukulan keras pada Mandibas. Pikachu mengakhiri pertarungan itu dengan menggunakan Electro Ball, membuat Mandibas terpental sangat jauh. Setelah menyadari apel itu terlalu berat untuk diangkut, Pikachu dan kawan-kawan pun pergi mengambil kereta luncur. Tapi di saat itu juga, Nyasu dan kawan-kawan langsung mencuri apel yang telah mereka kumpulkan. Sekembalinya ke sana, apel itu sudah tidak ada lagi. Saat Nyasu dan kawan-kawan merayakan keberhasilan mereka, ternyata ditemukan adanya Minccino yang bersembunyi di dalam karung. Minccino menyapu mereka yang tertidur itu ke dalam semak-semak lagi. Setelah mengambil kembali apel yang telah dicuri, Pikachu dan kawan-kawan akhirnya tiba di depan jembatan. Jembatan itu mulai terangkat. Saat mereka mencoba menyeberanginya, Pikachu dan kawan-kawan berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai ditangkap oleh Nyasu. Berkat kerjasama yang baik, para Pokemon akhirnya bisa sampai ke seberang dengan selamat. Pikachu dan teman-temannya mempersembahkan buah tersebut kepada Darumaka dan yang lainnya. Bahkan mendapatkan lebih banyak buah daripada yang mereka petik sebelumnya. Pada malam harinya, para Pokemon menyaksikan kembang api sambil menikmati buah apel. Sungguh petualangan yang sangat menyenangkan.